yaitu ringkasan tujuan perencanaan program komunikasi. Ya, untuk modul ketiga itu mengenai ragam dan tingkatan efek komunikasi. Selanjutnya juga tujuan dari program komunikasi itu sendiri berdasarkan konsep efek komunikasi. Nah, jadi kita akan belajar tentang efek komunikasi yang di modul 3 ini. Modul 3 ini nggak sebanyak modul 2, jadi mungkin ada 7 atau 8 presentasi aja di sini. Untuk di kegiatan belajar yang pertama itu ada ragam dan tingkatan efek komunikasi. Jadi untuk tujuan dalam perencanaan program komunikasi itu memang sering dikaitkan dengan hasil atau efek komunikasi. Jadi apakah itu mengajak ataukah ingin mengubah pikiran dari si halayak, ataukah ingin menjual barang, kayak gitu kan, ingin membuat halayak itu membeli barang, itu kan itu adalah hasil atau efek dari komunikasi. Nah, untuk elemen komunikasi itu teman-teman udah pada tahu juga kan, itu ada komunikator atau pengirim pesan. Pengirim pesan ini yang dia sampaikan itu adalah pesan. Nah, pesan itu ditaruh dalam media dan akan dibaca oleh komunikan atau penerima pesan. Untuk efek proses komunikasi itu di sini ada 3 yang menjadi dasarnya. Itu ada kognitif atau sebagai pesannya itu untuk memberikan pengetahuan baru kepada si komunikan, atau afektif itu misalnya ingin menggugah perasaan dari komunikan, misalnya tentang pembuatan video mengenai kegiatan sosial untuk Palu gitu. Itu biasa tujuannya itu afektif kayak gitu kan. Dan juga untuk konatif itu supaya si halayak atau komunikan itu melakukan tindakan atau perilaku. Nah, kalau ini juga untuk yang tadi hal bisa berhubungan dengan konatif ini. Nah, selanjutnya ada bentuk dan tingkatan komunikasi. Untuk bentuk dan tingkatan efek komunikasi sosial itu berupa penyebar serapan ide-ide baru, yaitu yang pertama tahap pengetahuan atau knowledge. Ada tahap persuasi. Persuasi itu seperti mengundang atau mengajak supaya suatu individu atau komunikan itu menjadi suka atau tidak suka terhadap inovasi itu. Tahap persuasi. Yang ketiga ada tahap pengambilan keputusan atau decision, yaitu tipe pengambilan keputusan tingkat tinggi B. Ada tipe pengambil keputusan tingkat tinggi dan juga ada tipe pengambil keputusan tingkat rendah. Nah, untuk bedanya itu misalnya untuk tingkat tingginya ada bagian manajerial atau bagian pemerintahan. Untuk tingkat rendah misalnya dari supervisor atau bagian divisi kayak gitu. Selanjutnya ada tahap penerapan. Nah, tahap penerapan atau implementasi ini biasa udah masuk ke
super divisi dan juga komunikatornya atau pelaksananya. Dan juga ada tahap pemastian atau confirmation. Nah, selanjutnya untuk bentuk dan tingkatan efek pemasaran komersial, yaitu untuk komersial ini beda lagi. Yang pertama harus menimbulkan kesadaran, awareness. Misalnya apa ya? Misalnya kita ngomongin iklan, misalnya kita ngomongin iklan rokok deh, iklan rokok di Indonesia gitu kan, yang misalnya jarum 76, itu kan ada karakter yang orang Jawa pakai belangkon di situ ya. Nah, untuk pertama itu kan misalnya itu kan adalah rokok baru pada saat itu, pada tahun 2000 berapa, 2012 2013. Nah, yang mereka lakukan supaya orang bisa masuk ke tahap 1 dalam efek pemasaran mereka itu adalah, pertama mereka memakai karakter yang memang eye catching, dan juga kalau teman-teman bisa sadar itu memang iklan itu tuh beneran ada di mana-mana, dan juga iklannya tuh lama ya kan. Pada saat awal-awal 1 bulan awal itu pasti iklannya bisa nyampe semenit, karena iklan lain paling cuma 10 detik atau 5 detik gitu kan. Nah, itu untuk menumbuhkan rasa kesadaran dari si konsumen, supaya konsumen itu bisa tahu kalau ini ada rokok baru loh, kayak gitu. Itu tingkat kesadaran di sana. Dan selanjutnya setelah tingkat kesadaran dapat, itu ada tingkat pengetahuan, yaitu di mana si halayak itu mulai memiliki rasa ingin tahu bahwa bagaimana sih sebenarnya ras atau produknya itu seperti apa sih, kayak gitu. Itu tahap pengetahuan. Yang ketiga itu ada tahap kesukaan, atau ya, mulai menggunakan itu mulai ke tahap kesukaan. Selanjutnya ada tahap pilihan, keyakinan, dan juga pembelian. Nah, pembelian ini berarti itu sudah artinya program komunikasi itu sudah berhasil pada saat konsumen itu sudah ke tahap pembelian. Gitu. Tadi kesukaan itu belum beli ya, pembelian itu baru mulai pembeli, si halayak itu membeli dari produknya itu di tahap 6 ini, kayak gitu. Nah, proses ini itu dinamakan model AIDA atau attention, interest, desire, dan juga action. Untuk action ini adalah pembelian itu sendiri. Untuk bentuk dan tingkatan efek komunikasi itu sesuai dengan, ada yang sesuai dengan rencana dan juga ada yang tidak sesuai dengan rencana. Ada yang jangka pendek dan juga ada jangka panjang. Untuk efek komunikasi yang sesuai dengan rencana itu, misalnya yaitu kalau dengan rencana berarti kan misalnya target kita anak muda, ya yang beli anak muda. Atau target kita di Pulau Jawa,
itu yang beli Pulau Jawa, gitu kan. Memang kebanyakan pembeli kita di Pulau Jawa. Tapi ada juga efek komunikasi yang tidak sesuai rencana. Itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif misalnya kita pengen melakukan penjualan atau target pemasaran kita itu di Pulau Jawa. Tapi ternyata penjualan di Sumatera itu nggak kalah jauh, nggak kalah banyak dibandingkan penjualan di Pulau Jawa. Dan ini kan adalah efek yang tidak sesuai rencana kan, tapi yang positif. Untuk yang negatif itu contohnya misalnya kita ingin menjual barang yang baru, yang benar-benar baru, tapi efek yang tidak sesuai rencananya itu adalah misalnya itu ternyata berlawanan dengan adat istiadat dari daerah tersebut. Jadi sehingga barang kita itu ternyata nggak akan laku di daerah itu, kayak gitu. Itu adalah efek-efek yang tidak direncanakan, contohnya seperti itu. Selanjutnya ada efek komunikasi menurut Windau, Signitzer, dan juga Olson. Itu ada efek resiprok atau pengulangan, efek bumerang, yang ini sama yang kayak tadi yang saya jelaskan tadi. Itu ada yang hasilnya berlawanan, berefek negatif, dan juga terjadi distorsi informasi. Yang ketiga ada limpahan informasi, itu keterpengaruhan orang di luar target. Dan juga yang keempat, efek orang ketiga, atau karena target sudah mengantisipasi informasi tersebut. Nah, selanjutnya untuk merumuskan tujuan PPK, untuk kegiatan belajar 2 itu ada merumuskan tujuan PPK. Itu ada yang namanya prinsip SMART dari tujuan perencanaan program komunikasi itu bisa dikenal dengan prinsip, yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan juga time bounded. Jadi yang pertama itu spesifik. Itu yang pertama, cermati hasil analisis situasi yang telah dilakukan. Jadi maksudnya spesifiknya itu adalah, kan tadi saya jelaskan ada tahap pre-design, ada tahap design. Analisis situasi itu kan adalah masuk ke tahap pre-design. Itu harus dicermati semuanya, bagaimana kita bisa dalam tahap PPK atau tahap desainnya itu memang sudah mencakup semua yang telah kita jelaskan di atas. Yang kedua itu mengenai measurable. Measurable itu merumuskan tujuan yang dengan jelas dan juga terukur, yaitu mengenai tujuan umum, tujuan antara, dan juga tujuan akhir. Dimana untuk measurable ini juga menetapkan level efek kampanye yang diharapkan, apakah itu kognisi, afeksi, atau konasi, dan juga jenis segmentasi dari halayaknya. Terus ada memperhatikan strategi komunikasi yang digunakan, dan juga memperhatikan bentuk kampanye komunikasi, dan perhatian bidang kampanye komunikasi, apakah itu politik, kesehatan, agama, dan juga pendidikan. Yang ketiga
tadi kan ada specific, measurable, yang ketiga itu adalah achievable. Achievable itu merumuskan tujuan kampanye yang memang bisa dibuktikan. Jadi achievable itu memang itu terbukti bisa digapai dan juga bisa dilaksanakan gitu. Nah, untuk achievable ini konsepnya dinamakan DAGMAR atau Defining Advertising Goals for Measured Advertising Result. Jadi tujuan akhir dari kampanye itu memang harus berdasarkan hasil dari kampanye yang memang sudah kita perkirakan sebelumnya. Jadi nggak bisa kayak terlalu kepedean sehingga nanti di akhir goalnya itu jauh berbeda dengan realitinya seperti apa gitu. Nah, ini masuk ke yang selanjutnya, itu realistic. Itu adalah merumuskan tujuan yang realistis. Selanjutnya ada berpikir komprehensif dan juga ada time bounded. Itu berpikir komprehensif dan holistik saat membuat tujuan kampanye, yaitu memperhatikan unsur komunikasi maupun non komunikasi. Dan juga ada menyatakan rumusan tujuan kampanye dalam rancangan PPK. Sepertinya itu. Nah, jadi untuk bab modul ketiga ini memang berhubungan dengan itu tadi, bisa ringkas, yaitu mengenai ragam dan tingkatan efek komunikasi dan juga tujuan PPK berdasarkan konsep efek komunikasi. Efek komunikasi kan juga teman-teman bisa udah tahu juga, saya jelaskan tadi. Apakah itu sebagai pengetahuan, perasaan, dan juga sebagai tindakan atau perilaku. Selanjutnya ini ada contoh lainnya, di mana ada efek pemasaran komersial dan juga efek komunikasi sosial. Itu ada berbeda di situ. Bagaimana efek komunikasi sosial ada juga, dan bagaimana komersial. Dimana pada saat komersial itu aksi akhirnya adalah pembelian, dan untuk sosial hasil akhirnya itu adalah pemastian, dimana si halayak itu merasa oke, misalnya oke, dan juga setuju dengan pesan dari komunikasi sosial tersebut. Ini tujuan PPK. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai sini aja dulu. Saya sudah membahas mengenai modul 2 dan juga modul 3. Jadi, pertemuan berikut mungkin kalau bisa kita tentukan sekarang nih, teman-teman bisanya kapan. Kalau bisa mungkin selain hari Jumat, kira-kira teman-teman bisa kapan ya? Supaya kita bisa menutupi yang kemarin juga. Dan memang agak sedikit berat untuk hari Jumat karena biasanya 2 minggu sekali itu saya ada pertemuan dengan dosen di kampus. Jadi memang untuk dari saya sendiri agak berat untuk pertemuan hari Jumat ini. Jadi kalau kita bisa, kira-kira teman-teman bisa kapan ya untuk